tanpa sadar Eri ini tiba-tiba mengacungkan sebuah pistol ke arah siapa abangnya, ke Oki. Dan waktu diarahkan itu Oki tahu nih kalau sebenarnya pistol yang dipegang adiknya kosong, nggak ada pelurunya. Dia nggak takut lah dia didekatinnya lagi adiknya kan. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, sudah memasuki malam minggu, berarti ini waktunya untuk menceritakan kisah kriminal lagi. Sudah siap mendengarkan cerita yang akan membuat kita emosi bersama-sama malam ini, Wak? Siapkan telinga dan hati kalian baik-baik ya. Jadi, Wak, kisah kriminal yang akan aku ceritakan malam ini adalah tentang penghilangan nyawa berantai yang melibatkan seseorang warga negara Indonesia bernama Harnoko Dewantoro di Los Angeles, Amerika Serikat pada tahun 1991 sampai 1992. Ini merupakan kasus yang sangat-sangat menggegerkan pada masa itu, Wak, karena korban itu nggak cuma orang Indonesia aja, ada juga orang kewarganegaraan Amerika yang turut dihabisi nyawanya dalam kasus ini. Awalnya, Wak, nggak ada yang tahu dengan kejadian ini nih, bahkan si pelaku juga sempat bebas berkeliaran selama bertahun-tahun lamanya, sampai akhirnya adalah ini, seseorang yang tidak sengaja menemukan para korban di sebuah gudang yang ada di Los Angeles sana. Nah, penemuan itulah yang akhirnya membuat polisi Amerika sampai datang langsung dia ke Jakarta untuk penyelidikan besar-besaran demi mengungkap kasus ini. Nah, penasaran sama kisah selengkapnya kan? Baru dengar kalian kan? Jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke ceritanya, Wak, ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku sampaikan malam ini bermula dari seorang laki-laki yang bernama Harnoko Dewantoro. Nah, Harnoko Dewantoro ini lahir di Jakarta pada tanggal 3 November tahun 1964 dengan nama panggilan Oki. Ya, selanjutnya kita panggil Oki aja, Wak, ya. Nah, Oki ini, Wak, merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Dia punya adik laki-laki nih, namanya Eri Triharto Darmawan atau yang biasanya dipanggil Eri. Jadi ada Oki, adiknya Eri, oke? Nah, ayah mereka ini adalah salah satu pejabat, Wak, di Bank Indonesia yang bernama Hendarto Hendarmin. Sedangkan ibunya mereka bernama Sekartini Handijaya, yaitu seorang pegawai di Bank Bumidaya yang ada di Jakarta. Dan FYI, Wak, Bank Budidaya ini dulunya adalah salah satu BUMN gitulah di Indonesia. Terus pada tahun 1999, bank ini beserta dengan 3 bank milik pemerintah lainnya digabunglah itu jadi satu. Jadi bank apa? Bank Mandiri. Ya, nah dari latar belakang keluarganya ini, Wak, jelas terlihat bahwa Oki ini berasal dari keluarga yang sangat-sangat berkecukupan, ya kan. Tapi sayangnya hal itu berbanding terbalik, Wak, dengan hubungan keluarga mereka yang ternyata tidak harmonis. Kedua orang tuanya Oki ini, Wak, bercerai ketika si Oki masih berusia 11 tahun. Dan sejak saat itulah Oki beserta adiknya Eri ini tinggal bersama ibunya karena hak asuh mereka itu jatuh ke tangan ibunya, memang nggak tinggal sama bapaknya lagi. Dan sejak perceraian orang tuanya itu, Wak, Oki ini mengalami kondisi psikis yang tidak stabil, di mana dia menjadi gampang marah, jadi temperamen dia, emosian. Tapi meskipun begitu, Wak, Oki ini dikenal sebagai anak yang sangat cerdas dan suka berbisnis bagi teman-temannya. Dengan bermodalkan kelebihan itulah, Wak, saat beranjak dewasa, Oki pun berencana untuk melanjutkan studinya di luar negeri. Nah, pada tahun 1980-an, Oki sama Eri, adiknya, akhirnya betulan nih merantaulah mereka ke Amerika. Awalnya mereka tinggal dan bersekolah di kota Kansas. Terus nggak lama kemudian mereka pindah lagi lah ini ke Pennsylvania. Dan nggak lama kemudian mereka pindahlah lagi dan juga sudah mulai menetap di Los Angeles, ya. Dan keduanya, Wak, tinggal di Los Angeles ini cukup lama loh. Bahkan si Oki ini juga sampai mendapatkan pekerjaan di Los Angeles. Gak banyak memang penjelasan tentang apa pekerjaan Oki di sana, Wak, tapi yang jelas pada saat itu dia dinilai cukup sangat sukses lah gitu. Dia memiliki kehidupan yang mewah di LA, pakaian dia keren-keren, Wak, dan circle pertemanannya pun dari kalangan-kalangan elit. Dan dia ini juga sering tuh nongkrong-nongkrong di kafe-kafe, di bar-bar, sampai akhirnya pada tahun 1986 Oki pun bertemulah dengan seorang perempuan di salah satu cafe shop. Nah, perempuan ini bernama Rulianti atau biasa dipanggil Ipung, dari Indonesia juga. Dan setelah beberapa kali bertemu di sana, mereka pun saling jatuh cinta hingga akhirnya resmi berpacaran. Tapi, Wak, sayangnya hubungan pacaran mereka ini tidak direstui sama ibunya Ipung. Hal ini bukan tanpa alasan, Wak. Ibunya Ipung ini nggak suka sama si Oki karena dia sering mendengar cerita bahwa Oki ini beberapa kali suka bersikap temperamen gitu loh sama si Ipung. Kasar dia sama anaknya, Wak. Ya, sebagai seorang ibu tentu dia nggak tega anaknya dikasarin kayak gitu kan. Aku aja nggak pernah ngasarin anakku istilahnya. Tapi gegara sudah terlanjur cinta, Wak, Ipung pun cenderung tidak mendengarkan nasihat mamanya. Bahkan, Wak, ya, pada tahun 1987 Ipung sama Oki sepakat untuk tinggal bersama. Dan pada saat itu juga, Wak, tanpa diduga-duga ibunya Ipung ini mengirimkan uang ke Ipung dengan jumlah yang cukup besar, yaitu $500.000 atau sekitar 7 miliar, Wak, pada saat itu dikirim ke anaknya. Sebenarnya mamanya Ipung bilang kalau uang itu dia kirim ke anaknya
rencananya untuk memenuhi kebutuhan Ipung selama tinggal di Amerika. Memang kaya kali Ipung nih berarti ya. Tapi setelah dikirimkan uang itu dari ibunya, Ipung ini malah secara sukarela memberikan 110.000 USD-nya atau sekitar 1,7 miliar lah dari uang yang dikasih mamanya ini ke pacarnya, ke si Oki untuk jadi modal usaha. Oki pun menerima uang itu dengan senang hati. Oke, baby, thank you. Dan tanpa menunggu waktu yang lama, Oki pun menggunakan uang itu untuk modalnya membuka usaha laundry di daerah Woodland Hill. Bersama dengan Ipung yang selalu setia mensupportnya, usaha laundry yang Oki jalankan ini pun berkembang pesat, Wak. Dia kan juga suka berbisnis kan, jadi gampang lah untuk dia menjalankan bisnis laundry ini. Nah, tapi Wak, entah kenapa pada tahun 1991, secara mengejutkan Opi sama Ipung ini malah memutuskan untuk berpisah. Nggak tahan pula lah mungkin si Ipung ini dikasarin terus sama si Oki ya kan. Dan setelah putus dengan Ipung, Oki pun akhirnya memutuskan untuk menjual bisnis laundrynya itu. Nggak diminta memang sama si Ipung, mungkin gara-gara si Oki udah malas ngejalanin ini sendiri tanpa Ipung kan akhirnya dijual lah itu. Singkat cerita adalah ini Wak, seorang laki-laki keturunan India berkewarganegaraan Amerika tapi bernama Suresh Mirshandani yang berminat ingin membeli bisnis laundry milik si Oki tadi. Dan bisnis itu pun dijual seharga 110.000 USD atau sama Wak kayak seperti di awal 1,7 miliar. Sesuai dengan besar modal yang memang Oki keluarkan pada saat pertama kali memulai bisnis itu. Nggak rugi lah dia kan. Nah tapi pada saat ingin menjual kepada si Suresh ini, uangnya Suresh tuh baru terkumpul 40.000 USD Wak, atau sekitar 608 juta rupiah. Alhasil untuk memenuhi kekurangan uangnya, Suresh pun jadi berhutang lah ke Oki sama si Eri, adiknya Oki kan. Dan nantinya utang tersebut akan dia bayar dengan cara dicicil selama 5 tahun ditambah bunga lah 10% per tahunnya kayak gitu. Awalnya kesepakatan itu berjalan baik-baik aja Wak. Tapi tanpa mereka duga, hal itu ternyata merupakan sebuah awal dari satu rangkaian kasus yang sangat mengerikan. Kasus apa itu? Inilah Wak, penghilangan nyawa berantai. Dari sinilah mulanya. Nah jadi Wak, awalnya cicilan utang yang dibayarkan Suresh ini selalu lancar tuh di 5 bulan pertama. Tapi sayangnya memasuki bulan ke-6, kondisi finansialnya si Suresh ini ternyata memburuk. Sehingga dia telat bayar cicilan sama si Oki. Dan hal itu langsung bikin si Oki ini kesal. Dia nggak mau ada pengertian sama sekali, langsung kesal ya Wak. Apalagi Eri adiknya juga membutuhkan uang untuk biaya kuliah. Nah, di tengah kekesalannya itu, Oki sama Eri ini pun sepakatlah untuk mengajak si Suresh ini berbicara 6 mata. Karena bertiga ya kan, khusus untuk membahas masalah utang itu. Terus pada tanggal 19 Agustus 1991, Oki dan Eri pun segera menjemput si Suresh menggunakan mobil mereka. Pada saat itu Oki yang lagi pegang setir, Suresh duduk di sebelahnya si Oki, si Eri di belakang. Di dalam mobil itu Oki pun langsung membuka pembicaraan. Gimana Suresh, kapan kau bayar utangmu? Suresh jawab, maaf ya telat lagi Wak. Kau kan juga tahu aku lagi nggak ada uang. Carilah uangnya kayak gimana pun. Itu kan memang kewajibanmu buat bayar. Kami juga butuh loh. Iya tenang, kau ini juga lagi kuusahakan kok, sabar lah, kata si Suresh lagi. Ya udah gini aja, kata si Oki, kan gini aja, biar kita sama-sama enak, kita kasih kau tenggak waktu ya. Kira-kira kapan nih kau sanggup bayar, kata si Oki. Nah mengetahui Oki sama si Eri yang terus mendesaknya untuk segera membayar, si Suresh ini tiba-tiba jadi naik pitam juga Wak. Dia bilang, apalah kalian nih, entah apa pula pakai deadline. Kok nggak percaya sama aku rupanya? Orang kita udah kenal lama loh. Ya udahlah kalau kayak gini caramu, nggak mau aku bayar uang itu ya. Lebih baik aku kembalikan aja bisnis laundry ini sama kalian. Kalian makanlah itu sendiri, kata si Suresh. Merajuk si Suresh digituin Wak. Nah Suresh yang tiba-tiba marah dan bilang nggak mau bayar itu, otomatis langsung bikin emosi si Oki ini makin tersulut lagi. Oki yang dasarnya memang temperamen tiba-tiba pada saat itu melakukan sebuah aksi nekat Wak. Dimana tanpa pikir panjang Oki langsung mengeluarkan sebuah pistol yang memang telah diisi penuh dengan peluru yang memang sudah dia siapkan. Dan tanpa babi bu lagi, Oki pun langsung dengan tega melepaskan tembakan itu berkali-kali ke dadanya Suresh yang ada di sampingnya dari jarak dekat. Dan dalam waktu yang singkat Suresh pun langsung mati. Eri yang ada di belakang terkejut tuh nengok abangnya kayak gitu kan. Kok nekat kali kau bikin kayak gitu Bang. Tapi macam mana lagi Eri tahu tak abangnya kayak gitu memang kan. Akhirnya mau nggak mau Eri pun terpaksa terlibat dalam aksi itu Wak. Dan ikut membantu abangnya Oki untuk mengurus jasadnya si Suresh. Dan tepat pada saat itu juga keduanya mampirlah itu ke sebuah supermarket kan untuk membeli box besar plastik sama lakban hitam. Dan setelah itu mereka balik lagi ke mobil untuk membawa jasad Suresh ini ke rumah. Nah di dalam rumah sewaan mereka, Oki dan Eri pun kembali melakukan tindakan yang sangat keji Wak. Dimana pada saat itu mereka dengan tega
memotong-motong tubuhnya Suresh, wah. Dipotong-potongnya kan, dilapisi itu dengan plastik tebal, lalu mereka mengikatnya dengan menggunakan lakban berwarna hitam tadi. Bungkus sama mereka kan. Nah, setelah tertutup rapat, jasadnya Suresh ini pun dimasukkanlah ke dalam kardus besar dan kembali lagi digulung-gulung menggunakan lakban hitam. Jadi lapisan lakban itu ada 2, wah. Rapat betul mereka bungkus jasadnya si Suresh nih. Nah, udah selesai semua kan, jasad Suresh yang memang sudah terbungkus rapi ini pun sempat disimpan bentar tuh di berbagai tempat yang berbeda sama mereka berdua, wak. Salah satunya yaitu di sebuah gudang yang terletak di daerah San Fernando. Sampai akhirnya beberapa saat kemudian Oki dan Eri pun sepakat untuk menyewa sebuah gudang yang bernama U-Haul Self Storage di Jalan Parthenia, Northridge, Los Angeles. Nah, gudang itu disewa, wak, atas nama Eri adiknya selama rentang waktu 13 sampai 31 Desember. Dan untuk pembayarannya mereka pun meminta uang kepada Sekartini, which is mamanya yang ada di Jakarta untuk membayar gudang itu. Dan pastinya mamanya nggak tahu ya, wak, ya, apa yang sedang mereka lakukan di apa itu, di mana, di gudang tuh. Dan mamanya main kirim aja. Dan dari situlah, wak, gudang inilah yang akhirnya menjadi rumah baru bagi jasadnya Suresh. Dan setelah menyimpan jasad Suresh di gudang sewaan itu, mereka berdua pun melanjutkan hidup seperti tidak terjadi apa-apa. Tuh Glenn. Nah terus, wak, beberapa bulan kemudian di tahun 1992, Oki ini bertemu lagi dengan seorang perempuan yang bernama Anggia Hesti Benyamin. Sebenarnya, wak, Anggi ini adalah teman lamanya si Oki. Dan ketika mereka bertemu lagi, keduanya pun langsung saling jatuh cinta hingga akhirnya menikahlah ini pada bulan Oktober tahun 1992. Dan dari pernikahan itu mereka dikaruniai seorang anak bernama Raffi Sagawinasya Benyamin atau yang biasanya dipanggil Raffi. Nah pada saat itu, Anggi istrinya ini sama sekali tidak tahu tentang kejahatan yang pernah Oki lakukan terhadap si Suresh itu, wak, ya. Karena kan memang aksi mereka ini bisa dikatakan sangat-sangat rapi, wak. Tapi di pernikahan mereka yang baru seumur jagung itu, sikap temperamennya Oki menyebabkan terjadinya KDRT terhadap istrinya si Anggi ini. Dan hal itulah yang membuat Anggi mantap untuk bercerai dari si Oki. Dan di tahun yang sama dengan pernikahannya dengan Anggi, masih di tahun 1992 juga, wak, ternyata Oki ini juga sedang menjalin komunikasi dengan mantan pacarnya yang bernama Gina Sutan Aswar. By the way, wak, Gina ini adalah anak bungsu dari Sultan Aswar, ya. Siapa Sultan Aswar itu, Nadia? Ini tokoh besar Indonesia, wak, yang merupakan salah satu pendiri Angkatan Udara Republik Indonesia. Beliau nih lah, ini anaknya, mantannya Oki. Pada saat itu, wak, mereka intens nih berkomunikasi karena Oki ini berencana mengajak Gina untuk berbisnis lagi, tapi bisnis real estate, wak, di Los Angeles. Setelah bisnis laundrynya kemarin gak jalan kan, nah sekarang Oki ini mau beralih ke bisnis real estate lah, itu ceritanya. Gina pun langsung setuju, wak, dengan ajakan itu karena dia tahu kali Oki ini memang bakat berbisnis kali lah. Gina pun menyediakanlah uang modal sebesar 200.000 USD atau sekitar 3 miliar rupiah, wah. Nah, tapi ternyata modal itu masih kurang lah. Masih kurang nih Gina, gimana? Oh ya udah kalau gitu aku pinjamlah uang kalian. Gina pula yang minjam uang ke Oki dan Eri, wah. Waktu itu sebesar 20.000 USD atau 300 juta rupiah sama 15.000 USD atau 228 juta rupiah. Jadi total Gina ini berhutang sama si Oki dan Eri 35.000 USD. Ya, nah dah tuh singkat cerita, wak, bisnis itu pun akhirnya berjalan. Tapi tidak lama kemudian bisnis itu ternyata tidak berjalan sesuai ekspektasi mereka. Bukannya dapat untung besar, wak, pada saat itu Gina ini malah sering menggunakan uang bisnisnya untuk liburan foya-foya di Paris. Nah, sikapnya si Gina tuh ya langsung bikin si Oki ini naik darah lah. Bisnis nggak jalan malah jalan-jalan pula aku ke Paris. Sampai akhirnya ketika Gina pulang dari Paris tanggal 2 November tahun 1992, wak, Oki pun langsung menjemput Gina di Bandara Los Angeles menggunakan mobil dia. Nah, pada saat itu Oki ini masih optimis sekali, wak, kalau Gina pasti akan membayar utang-utang dia yang 35.000 USD itu. Akhirnya sebelum mereka membahas tentang urusan utang itu, keduanya memutuskan untuk membeli kokain dan beberapa botol minuman keras lah buat party-party terlebih dahulu. Dan setelah itu mereka segera menuju lah ini ke rumah sewaan Oki yang terletak yang beda lagi di Brentwood, Los Angeles. Los Angeles. Nah, di dalam rumah, wak, sambil mabuk-mabukan mereka pun mulailah membahas tentang bisnis real estate yang memang sedang mereka jalankan itu. Tidak lupa juga Oki juga bertanya nih tentang utangnya si Gina yang memang belum dia bayar. Mengetahui kalau Oki menagih utang itu dengan santai, Gina jawab, iya nih bisnisnya lagi nggak jalan ya, uangnya juga jadi ikutan macet ini, wah. Dan aduh kayaknya aku nggak bisa lanjutin bisnis ini lagi lah. Tapi kamu tenang aja, utangmu pasti akan aku bayar nanti setelah aku dapat transferan dari Indonesia ya, kata Gina. Gina pun mau mundur nih, wak, dari bisnis ini. Nah, mendengar jawaban si Gina itu seketika Oki ini merasa deja vu, wak. Dimana tepat di momen itu Oki ini tiba-tiba teringat dengan rekan bisnisnya yang sudah dia habiskan nyawanya beberapa waktu yang lalu. Siapa? Si Suresh. Di situ si Oki ini mikir, oh
Kok jawaban Gina nih mirip jawaban Sures dulu nih. Jangan-jangan nanti si Gina ini juga ujung-ujungnya nggak mau bayar utang nih macam si Sures gitu dalam hatinya dia. Pikiran negatif itu pun dengan cepat langsung menyulut emosinya si Oki, wa. Ditambah lagi pada saat itu dia ini juga dalam kondisi apa? Teler gegara pengaruh obat-obatan itu kan, sehingga dia tidak bisa berpikir dengan jernih. Dia nggak terpengaruh obat aja Sures ditembaknya, apalagi dia terpengaruh obat. Nah ketika mendengar keputusannya Gina itu, awalnya siapa ini si Oki ini masih bersikap agak tenang lah gitu, walaupun dia macam mau ditumbuk ya si Gina kan. Sampai akhirnya ketika Gina pamit pulang, tiba-tiba Oki menawarkan diri untuk mengantarnya. Ya udahlah, aku antarlah kau pulang ya Gina. Nah dah tuh Gina pun menunggulah Oki di dekat mobilnya, dan tanpa diduga pada saat itu Oki malah datang menghampiri Gina dengan membawa kunci Inggris besar, wa. Lalu tanpa banyak bicara, dengan kesetanan si Oki pun langsung memukul kepala Gina dari belakang menggunakan kunci Inggris itu hingga Gina jatuh. Dipukul-pukulnya lagi, kepala remuk, langsung berdarah-darah, tewas di tempat Gina. Dan setelah memastikan Gina ini tewas, Oki pun langsung menyeret jasadnya si Gina ke garasi rumahnya dan langsung buru-buru membersihkan darah yang berceceran di sana. Barulah keesokan paginya ketika Oki sudah sepenuhnya sadar dari efek obat-obatan, udah nggak teler lagi nih, dia pun langsung menuju ke garasi untuk memeriksa jasadnya Gina. Dan sama seperti yang dia lakukan pada jasadnya Sures dulu, pada saat itu Oki juga membungkus tubuh Gina menggunakan plastik, lakban hitam, dan juga kardus besar. Dan tidak lama kemudian Oki pun membawa kardus besar kedua yang berisi jasadnya Gina ini untuk disimpan di gudang yang sama dengan jasadnya Sures. Jadi di gudang itu udah ada 2 jasad, ya, jasadnya Sures sama jasadnya Gina. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Udah tua, setelah Gina meninggal, entah gimana nih ceritanya nih, Wak, ya aku nggak dapat informasinya. Eri ini adiknya tiba-tiba tahu kalau Oki juga sudah menghilangkan nyawanya Gina. Eri pasti kenal juga lah sama Gina secara mantan pacar abangnya ya kan. Dan hal itu pula lah yang membuat Oki ini was-was, jadi nggak nyaman dia, Wak, karena adiknya tahu dia juga sudah menghilangkan nyawanya si Gina. Tapi kan waktu itu si Eri nggak terlibat nih, dia terlibat yang pertama aja kan. Nah terus sekitar 1 bulan kemudian sejak kematiannya Gina, Wak, pada bulan Desember tahun 1992, Oki ini datanglah ke apartemennya si Eri yang terletak di kawasan Santa Monica. Mereka nggak sama-sama tinggal gitu, Wak. Mereka nggak sama-sama tinggal, mereka nggak tinggal sama-sama terbalik. Di sana mereka saling ngobrol tuh kan, sambil lah mabuk-mabukan gitu. Hingga akhirnya obrolan mereka di hari itu mengarah ke pembahasan tentang bisnis laundry sama bisnis real estate yang pernah dijalankan oleh Oki sebelumnya. Di situ Eri ini nanya, gimana bisnismu bang? Mau diapakan lagi nih setelah ini? Kata siapa? Kata si Eri kan. Oki jawab, kalau misalnya dipikir-pikir sebenarnya bisnis itu tuh masih bisa sih aku lanjutin sendiri dek, katanya. Yakin kau? Kok aku ragu ya bang? Ragu apa nih maksudmu? Ya kau tengok aja lah sebelumnya gimana bang rasanya punya 2 bisnis yang gagal semuanya. Itu kata si Eri. Nah ucapan Eri ini, Wak, langsung membakar amarahnya Oki. Obrolan yang semulanya seru dengan cepat memanas dan menjadi cekcok pada saat itu juga. Saking tegangnya situasi pada saat itu, Wak, tanpa sadar Eri ini tiba-tiba mengacungkan sebuah pistol ke arah siapa abangnya Oki. Dan waktu diarahkan itu Oki tahu nih kalau sebenarnya pistol yang dipegang adiknya kosong, nggak ada pelurunya. Dia nggak takut lah dia didekatinnya lagi adiknya kan. Nah karena Eri sudah membuatnya tersinggung karena Oki ini merasa Eri which is adiknya sendiri ini sudah bertindak tidak sopan terhadap dia, Wak. Oki yang memang sudah terlanjur marah akhirnya nekat diambilnya lagi palu besar dan tanpa menunggu waktu yang lama langsung dihantamnya kepala adiknya ini berkali-kali, Wak. Pakai palu tuh tang kata dia. Dengan sekejap adiknya, Wak, adiknya Eri yang pada saat itu masih berusia 26 tahun akhirnya harus kehilangan nyawa di tangan kakak kandungnya sendiri. Astagfirullahalazim. Dan sama juga seperti apa yang dia lakukan sebelumnya terhadap jasad Sures dan Gina, pada saat itu Oki juga langsung membungkus jasad adiknya pakai plastik, pakai lakban, dimasukin juga ke kardus besar, dan jasad Erin pun dikumpulkan jadi satu dengan kedua jasad sebelumnya di gudang yang sama. Ya Allah. Tapi bukannya sewanya habis? Enggak, Wak. Gudang itu sewanya udah diperpanjang sama si Eri sejak 11 Februari sampai 12 April 1992 atas nama siapa? Syamir Tawakal. Siapa Syamir Tawakal ini, Nadia? Nama samarannya si Oki. Dah hari-hari pun berlalu dan tidak seorang pun menyadari kejahatan Oki, Wak. Untuk menutup aksinya tersebut, Oki pun sempat membuat laporan ke pihak berwenang yang ada di sana kalau adiknya hilang dan nggak bisa dihubungi, biar dia nih macam kelihatan panik lah gitu. Terus nggak lama kemudian akhirnya gantian nih Oki yang memutuskan untuk ikutan menghilang, alias apa, kabur kemana dia, Nadia? Nggak ada yang tahu, Wak. Oki ini tiba-tiba menghilang macam ditelan bumi di situ. Penasaran gimana selanjutnya biar kasus ini terungkap? Masuk.
Nah, selama beberapa tahun keberadaan Eri, Gina, Suresh masih menjadi misteri. Pihak keluarga terus berusaha mencari mereka bertiga, tapi sayangnya usaha itu selalu menemui kebuntuan. Nah, karena di saat yang bersamaan Oki ini juga menghilang, uang sewa gudang pun akhirnya nunggak lah itu. Nah, sesuai dengan aturan yang berlaku di sana, kalau si penyewa ini tidak membayar dan tidak bisa dihubungi dalam rentang waktu tertentu, maka pemilik gudang pun berhak untuk menyita dan melelang semua barang-barang yang memang ada di gudang itu. Jadi hitung-hitung jadi biaya ganti rugi gitu lah, Wak. Dan hal itu akhirnya terjadilah sama gudang yang disewa sama si Oki ini. Dan pada tanggal 10 Agustus 1998, unit gudang di blok 1800 yang semula disewa sama si Oki ini, Wak, berakhir dengan dilelang dan dimenangkan oleh seorang laki-laki bernama Joe. Nah, mengetahui kalau dia menang lelang, Wak, dengan senang hati si Joe ini pun segera menuju ke gudang itu untuk memeriksa gudangnya. Dan ketika dia perlahan-lahan masuk ke dalam gudang, disitulah Joe ini langsung mencium bau yang tidak sedap, bau busuk sebusuk-busuknya. Awalnya waktu itu si Joe ini masih mikir positif, Wak. Dia pikir itu mungkin bangkai hewan di dalam gudang ini. Dan tentu hal itu wajar karena gudang ini kan sudah terbengkalai selama 3-4 tahun ya kan. Nah, Joe pun berusaha lah itu untuk mencari sumber bau itu, untuk membersihkannya. Hingga akhirnya sampailah, Wak, dia di sebuah box besar yang terletak di pojok gudang itu. Nah, Joe menduga sumber baunya ada di box itu. Dia pun langsung dibukanya itu kan untuk mengetahui apa isi box ini. Pas box itu dibuka, Wak, ternyata di dalamnya ada apa? Ada sebuah bungkusan besar yang dilapisi plastik dan lakban hitam. Joe yang semakin keheranan pun cepat-cepat membuka bungkusan itu. Dan setelah bungkusannya terbuka, Joe kaget bukan main ketika dia melihat bahwa ternyata di dalamnya berisi potongan tangan manusia yang sudah hancur dan juga membusuk. Melihat adanya jasad itu, Joe langsung terduduk, Wak, bergetar ketakutan dia. Dan dengan sisa-sisa tenaga yang ada, dia pun segera langsung berlari menghampiri si pemilik gudang untuk memberitahu hal itu. Tanpa menunggu waktu yang lama, Joe dan pemilik gudang pun langsung buru-buru melaporkan penemuan jasad itu ke pihak yang berwajib. Dan dalam waktu yang singkat, beberapa personil LAPD pun langsung tiba di lokasi untuk melakukan olah TKP. Mereka periksa itu kan seluruh kardus yang ada di gudang itu, dan dari penyelidikan itu secara mengejutkan polisi menemukan ada apa? Ada 2 kardus yang lain yang juga ternyata berisi potongan tubuh manusia. Jadi total ada berapa kardus? Ada 3. Tanpa menunggu waktu yang lama, mereka pun langsung membawa ketiga jasad itu untuk diperiksa. Awalnya tim forensik juga kesulitan, Wak, dalam mengungkap identitas jasad-jasad tadi. Kenapa? Karena kondisi jasad ini udah terlalu busuk, Wak, udah terlalu hancur. Hingga akhirnya setelah bekerja keras selama 1 bulan lamanya, tepatnya di tanggal 10 September tahun 1994, tim forensik pun berhasil mengungkap identitas ketiga korban. Seperti yang kita tahu di awal, ketiga jasad itu adalah siapa? Eri, Gina, dan Suresh. Nah, melihat kondisi korban yang sangat hancur dan jasadnya juga disembunyikan dalam kardus di sebuah gudang, tentu polisi langsung paham kalau ini pasti adalah tindakan penghilangan nyawa. Tapi sayangnya, Wak, mereka kesulitan nih dalam mengungkap si pelaku karena tidak ada bukti-bukti ataupun rekaman CCTV yang menjadi petunjuk bagi kepolisian. Nah, di tengah kebuntuan itu, beberapa hari kemudian si pemilik gudang pun akhirnya berhasil menemukan dokumen berupa cek pembayaran sewa gudang dari penyewa sebelumnya. Dan pas diperiksa, Wak, ternyata cek itu diterbitkan oleh Bank Bumi Daya yang terletak di mana? Di Jakarta, Indonesia. Dan dari dokumen itu jelas tertulis bahwa yang membayar uang sewanya adalah seorang perempuan bernama Sekartini, which is siapa? Mamanya Oki. Dia yang bayar, sedangkan yang menyewa atas nama Eri Triharti atau Eri yang tadi itu dan Syamir Tawakal. Nama samarannya siapa tadi? Oki. Tapi pada saat itu polisi belum tahu nih, Wak, ya, kalau nama itu nama samarannya si Oki. Dan juga nih, Wak, ya, Oki ini kan dari awal udah pakai nama samaran kan, sementara adiknya enggak. Waktu dicatat namanya Eri Triharti itulah, abis itu nama dia itulah si Tawakal tadi. Berarti si Oki memang udah ada niat dari awal buat selamat sendiri ya, Wak. Kenapa nggak adiknya juga dikasih juga nama samaran? Nah, oke lah, lanjut lagi. Nah, pada saat memeriksa dokumen itu, yang membuat polisi bingung adalah kok bisa Eri yang merupakan salah satu korban malah tercatat sebagai si penyewa gudang, ya kan? Ini ada apa nih sebenarnya? Nah, di tengah kebingungan itu, polisi pun akhirnya sadar kalau Eri adalah orang yang juga pernah dilaporkan menghilang oleh keluarganya. Di situ polisi pun langsung cari juga nih dokumen-dokumen tentang laporan itu. Dan tanpa menunggu waktu yang lama, polisi tahu kalau ternyata yang melaporkan hilangnya Eri beberapa tahun yang lalu adalah siapa? Kakak kandungnya.
yaitu Oki. Dari sanalah polisi pun langsung berusaha mencari keberadaan Oki untuk dimintai keterangan. Tapi di situ mereka malah menemukan kejanggalan, di mana apa tadi, Wak? Oki juga ternyata telah lama tidak kelihatan batang hidungnya. Teman-temannya Oki yang dimintain keterangan bilang kalau mereka terakhir kali ngelihat si Oki ini di Los Angeles pada setahun yang lalu, Pak, di Februari 93. Dan setelah itu keberadaan Oki ini kami udah nggak pernah tahu lagi ada di mana. Nah, di situ polisi jadi makin curiga sama si Oki. Kenapa dia tiba-tiba ikutan menghilang juga? Apa dia menyembunyikan sesuatu nih? Dan untuk menjawab kecurigaan itu, polisi pun berusaha menelusuri keberadaan Oki. Pada saat itu mereka menduga kalau besar kemungkinan Oki ini sebenarnya sudah udah nggak di Los Angeles lagi, melainkan sudah pulang ke negara asalnya, yaitu di Indonesia. Tapi anehnya, Wak, semua dokumen di imigrasi tidak ada yang menunjukkan kalau Oki pernah meninggalkan Los Angeles. Nah, dari situlah polisi yakin kalau Oki sudah membuat identitas palsu. Dan pada saat itu juga LAPD pun segera meminta bantuan Interpol, Wak, kepolisian internasional nih, untuk dihubungkan dengan kepolisian yang ada di Indonesia. Pada saat itu Interpol langsung menelpon Mabes Polri di Jakarta, Wak, dan tidak lama kemudian kepolisian Amerika juga mengirimkan 2 detektif mereka yang bernama Ted Bell sama Ed Ramirez untuk datang langsung ke Jakarta menyelidiki kasus ini. Dan sesampainya di Jakarta, mereka pun melanjutkan penyelidikan bersama Mabes Polri dengan dipimpin oleh seorang jenderal polisi bernama Goris Mere. Waktu itu pencarian Oki pun berlangsung dengan sangat alot, Wak. Tidak mudah pada saat itu menemukan Oki karena dia kembali dengan identitas palsu. Hingga akhirnya setelah usaha yang panjang dan melelahkan selama 5 bulan lamanya, pada tanggal 3 Januari 1995 polisi pun berhasil menemukan keberadaan Oki, Wak. Pada saat itu Oki ini ternyata lagi kumpul keluarga nih di Jakarta, dan dengan sigap polisi pun segera bergerak untuk meringkus si Oki. Tapi pada saat itu polisi ini kan belum punya bukti yang kuat ini mengenai keterlibatan Oki dalam penghilangan nyawa ketiga jasad di gudang tadi kan. Keterlibatan Oki ini masih sebatas dugaan aja di titik itu. Alhasil di hari penangkapan itu, Oki pun ditangkap dan ditahan atas tuduhan pemalsuan identitas dulu nih. Nah, pas ditangkap, diinterogasi lah. Pada saat itu polisi pun mulailah menyelip-nyelipkan pertanyaan-pertanyaan tentang Eri, Gina, sama Suresh. 3 korban yang memang ditemukan di gudang itu. Kamu tahu kasusnya Erinya itulah, pokoknya dipancing-pancing lah. Setelah mendapatkan pertanyaan itu dengan cepat Oki langsung mengelak, Wak, dan dia tidak mau mengakui hal itu. Nah, padahal tanpa Oki ketahui ternyata di saat yang bersamaan polisi telah mengantongi banyak sekali bukti sidik jarinya Oki yang mereka temukan di gudang. Dan karena Oki ini tetap kekeh nggak mau ngaku, polisi pun akhirnya keluarkannya lah itu semua jurus andalan mereka kan. Dimana polisi segera melampirkan bukti sidik jari Oki yang ada di TKP. Kalau kau nggak ada kaitannya dengan kasus ini, kok bisa ada banyak sidik jarimu di sini? Bisa kau jelaskan kenapa ada banyak kali sidik jarimu di sana? Kok dapat pula polisi nih, mungkin dalam hati dia kan. Nah, pas Oki melihat bukti itu, Wak, seketika dia udah nggak bisa ngelak lagi. Dengan pasrah Oki bilang, oke, saya ngaku, saya sudah memalsukan nama saya jadi Syamir Tawakal untuk menyewa gudang yang kedua kalinya, dan saya juga meminta ibu saya untuk membayar sewa gudang itu. Dan betul juga, Pak, saya terlibat dalam kasus penghilangan nyawa ini. Kata dia, ngaku kok langsung. Awalnya setelah pengakuan ini, Wak, Oki ini sempat mengubah-ubah kesaksiannya. Hingga akhirnya pada tanggal 4 Februari tahun 1995, Oki secara resmi mengakui semua perbuatannya di depan hukum. Dan karena dia udah resmi dinyatakan bersalah, polisi Amerika pun ingin membawa si Oki ini diadilinya di Amerika. Tapi sayangnya pada saat itu Indonesia sama Amerika ini belum memiliki perjanjian ekstradisi, Wak. Akhirnya apa? Proses hukum Oki pun hanya bisa dijalankan di Indonesia saja. Di pengadilan yang menyeret namanya itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akhirnya menjatuhi Oki dengan vonis hukuman mati. Oki sempat beberapa kali mengajukan gerasi di era Presiden Megawati dan semuanya ditolak. Dia tetap harus melanjutkan hukumannya ini. Tapi ini pula nih yang bikin aku agak gregetan, dimana sampai hari ini setelah kurang lebih 28 tahun kasusnya berlalu, masih juga belum ada informasi yang pasti tentang kapan Oki ini akan dieksekusi. Kabar terakhir tentang Oki yang kami dapat adalah katanya dia ini sudah sejak lama dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan. Tapi untuk tanggal eksekusinya nih wallahualam nggak ada yang tahu. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang kasus penghilangan nyawa yang membuat geger kepolisian Indonesia dan juga Amerika. Pihak keluarga khususnya ibunya Oki juga pasti sangat shock dengan kasus ini, Wak. Dia sama sekali tidak menduga kalau anak bungsunya yang sudah lama menghilang itu ternyata sudah tidak bernyawa di tangan anak sulungnya sendiri. Dan dia harus menerima kenyataan anaknya tewas dibunuh kakaknya. Terus anak yang satu lagi harus mendekam di penjara sampai dihukum mati. Macam mana perasaan mama itu ya? Dan dari beberapa sumber yang aku baca, Wak, sebenarnya ibunya Oki ini menyesal kali karena selama ini dia tidak ada
ada kepikiran untuk memeriksa kondisi mentalnya Oki ini. Padahal sejak lama ibu ini tahu kalau Oki memang punya kecenderungan sikap temperamen gitu dari kecil. Harusnya udah diperiksa dari dulu, diobati dari dulu gitu loh. Dan kasus ini pun sampai sekarang masih menjadi perbincangan hangat, Wak, karena ada banyak sekali teori konspirasi yang menyelimutinya. Ada yang bilang kalau Oki ini sebenarnya udah dieksekusi lah, tapi ada juga yang bilang kalau Oki ini diam-diam sudah bebas berkat backingan keluarganya yang merupakan seorang pejabat ini, dan macam-macam. Kalau menurut kalian, Wak, kira-kira sebenarnya gimana kabar Oki sekarang? Apakah memang sudah dieksekusi atau diam-diam udah bebas nih? Atau diam-diam berubah dari dihukum mati jadi seumur hidup? Kena kau flash sale 88. Kesal aku. Semua dipotong 50%. Gila kali ya. Wakanda forever. Yes. Kok begitu? Emosi. Emang kalian aja yang emosi. Awak pun emosi. Patutlah dia biasa-biasa aja waktu pembacaan vonis tuh ya. Udah tahu dia mungkin dia mau diubah tuh seumur hidup. Nanti kau bersikap baik, kau sopan, kau dia bebas kau. Nggak ada hablumnya Nadia. Tapi aku emosi. Ini aku syutingnya nih, Wak, ya. Tanggal berapa? Tanggal 9. Tanggal 8 dapat kabar si kawan tuh nggak jadi dihukum mati tuh. Bini ya 50% dipotong, 88 flash sale dapat ya. Masih aku. Nah, balik lagi ke kasus ini, gimana pendapat kalian soal kasus ini? Ada informasi tambahan yang tidak aku masukkan di sini, kalian boleh tambahin juga di kolom komentar di bawah ya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Pak. Bye. Dan kini ternyata